Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Suara Minang TV dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari kita basobo dalam sebuah liputan khusus yang mana pada sore hari kini kami menghadiri undangan dari keluarga besar Piliang Indonesia Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pada sore itu bertempat di masjid di kawasan perumahan Bambu Kuniang, Batu Aji, Kota Batam. Keluarga besar Piliang Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Piliang berbagi, berbuka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada yatim piatu dan juga duafa yang ada di lingkungan keluarga besar Piliang Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Di sana Suara Minang TV, pertama sekali tidak lupa kita selalu bermunajat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan puasa yang ke-19 ini, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Dan di sana Suara Minang TV, kita lihat tadi acara Piliang berbagi telah dimulai di dalam area masjid, yang sebelumnya telah dilaksanakan sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan adapun rentetan acara yang akan diselenggarakan pada sore hari ini adalah yang pertama sekali yaitu sholat asar berjamaah, sambutan dari keluarga besar Piliang Indonesia Kota Batam, dan juga doa arwah. Terus santunan anak yatim dan juga duafa, ceramah agama yang dia sampaikan oleh Ustadz, serta berbuka puasa bersama. Insya Allah rencananya pada sore hari ini juga acara akan dihadiri, menurut informasi yang kami terima, akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, juga ada Bapak Wakil Wali Kota Batam dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan menjelang berbuka puasa nanti, tamu-tamu yang kami sebutkan tadi dapat hadir dan datang ke masjid di Komplek Bambu Kuning, Kelurahan Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam. Oke, Dunsana Suara Minang TV, jangan lupa ikuti selalu liputan khusus kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Kita masuk ke dalam. Almarhum Haji Muhammad Yusuf bin Malukan. Azaz Zulaida bin Dain bin Muhammad Dain. Almarhum Silmah binti Masab. Buya Kenek bin Holland. Janewan bin Holland. Wanita almarhum wanita binti Karya. Almarhumah Firkawati binti Haji Sultan Salam. Buya Dr. Sulaiman binti Amzan. Buya Musa bin Ulan. Itulah nama-nama arwah yang akan kita doa. Tadi yang berlaku di semoga mudah-mudahan seluruh ini nanti kita bersama akan melaksanakan akad dan tajil yang diikuti oleh Bapak Haji dan Bapak Junaidi dan juga saya dan seluruh kita yang berhadir pada sore
Subhanahu wa taala. Untuk itu yang akan memimpin kami persilakan kepada Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadapan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal al-Fatihah al-Fatihah lillahi syaitan ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تقبل الله منا منكم وتقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ومن زمن جد رسول لم يبلغ قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ومن زمن جد رسول لم يبلغ قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ومن زمن جد رسول لم يبلغ قرآن. لا إله إلا الله والله أكبر. لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وقبر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana
أفضل الذكر على من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita baru saja selesai mengikuti tahsin dan sekaligus tahlil yang dipimpin oleh Tuan Kepotip, Tuan Kunzul dan Tuan Firdaus Sakinah Agama. Selanjutnya kita melangkah pada acara berikutnya yang kita dengarkan sambutan dari Ketua Keluarga Besar Piliang Indonesia Provinsi Kepri, Bapak Apri Abdi Piliang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Bibel di perumahan Puskopar Bukit Terbayang Batu Haji. Tidak lupa selawat beri salam
Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Pak Prilamo, Pak Haji Soni, Pak Rayo, dan Pak Taparudin, alim ulama, tuamu, Firdaus, tuamu Kati, tuamu Zul. Sarato pengurus keluarga besar Pilihan Indonesia dan budo-budo serta adik-adik dan anak-anak kita yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Dalam kesempatan ini tentunya saya selaku ketua keluarga besar Pilihan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan, membantu, menjalankan niat baik kita. Warahmatullahi Ya, kita saksikan penyerahan santunan ini. Silakan diambil momennya sebentar. Saya akan mendampingi para orang tua kami. Ada Pak Amril Ambo. Ya, silakan kita saksikan penyerahan ini secara simbolis dari Singapura yang diwakili oleh Bapak Muhammad Saiful Bahri bin Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Setiawan. Di sini saya mewakili para donatur dari Singapura yang dikoordinir oleh Bapak Saiful Bahri. Total jumlah uang yang diserahkan berupa rupiah sejumlah Rp32.824.800. Dengan ini saya serahkan kepada beliau Bapak Amri. Sebelumnya minta maaf apabila ada salah-salah. Dan selanjutnya kita akan lihat juga, saksikan bersama-sama penyerahan secara simbolis santunan kepada anak yatim. Kami minta tolong Umi untuk memilih 10 orang anak yatim kita ke depan untuk diserahkan secara simbolis. Kita bacakan namanya Umi. Ya, kita bacakan namanya 10 orang. Pertama Ananda Dharma, Ananda Abid, Ananda Sena, Ananda Nurul, Naila, Aini, Bilkis, Nesha Nabila, Naufal, dan Mutia Bilkis. Silakan ke depan. Saya ulang lagi namanya. Saya ulang lagi, bukan? Ananda Dharma, Adi, Abid, Sena, Nurul, Naila, Aini, Bilkis, Nesha Nabila, Naufal, Mutia Bilkis. Ya, betul, Mi, sebentar. Ya, mohon maaf, adik-adik kadangnya ke sana deh, ke sana, ya, ke sana, ya. Kami undang Ketua Pilihan Pak Amri dari Singapura, Bang Saiful Badri, Saiful Bahri. Para tetua kami ada Pak Amril Ambo. Mundur. Silakan Pak. Mundur lagi. Oke. Nah, silakan Umi berikan kepada Ketua untuk diserahkan Pak Saiful Bahri. Siapa? Pak Bisolmi. Situ Pak. Situ. Solmi. Bapak Haji Solmi. Ya, silakan Pak. Ya, silakan diserahkan ke Pak Amir. Silakan diambil.
Ya, silakan dikasih ke Pak Amri amplopnya untuk diserahkan ke anak-anak. Nanti Pak Amri bergantian ya dengan para tokoh yang lain. Bagi aja. Pak Amri bagi amplopnya kepada tokoh-tokoh. Nanti tokoh-tokoh sama-sama nanti berikan. Nah, secara bergantian. Bagi aja Pak, bagi 4 ya. 4 orang. Enggak tambah, itu kan ada 15 Ya. Nggak apa, dia simbolis aja. Ya, silakan Pak Amri, Mbak Amri. Bapak ke depan anak Pak. Kita yang bagikan dia yang jalan. Bapak aja ini simbolis, Bapak serahkan. Karena Pas betulnya nanti yang jalan, kita yang berdiri. nanti Berapa semuanya? ya, ini 10 aja simbolis, Bapak kasih, setelah itu Bapak berada di sini baru foto bersama. Ya, silakan Bapak duluan, siapa yang duluan Pak? Ya, silakan Pak. Ya, Bapak kasih. Nah, ya. Silakan terima deh, diusap kepalanya Pak. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, silakan disalamin juga Pak Amril. Selanjutnya di sini. Ya. Diberikan yang belum dapat amplop ya Pak. Iya, sini Pak. Mohon izin Pak Amril kita foto setelah ini. Ya, siap. Saiful, mohon izin kita foto dulu. Ya, diberikan kepada yang belum dapat ya Pak. Ya. Oh ya Pak Agung. Oke, sudah kita foto bersama dulu. Ya, silakan. Bapak kalau di belakang anak kelihatan Pak? Kelihatan kan Pak ya? Yang tinggi-tinggi dari pinggir nih, yang tinggi-tinggi. Ada yang kecil-kecil Pak. Nah, ini bagus. Oke ya. Ada yang nah, nampak ya? Pak fotografer nampak kan? Ya. Oke, baik. Adik-adik yang udah Pak amplop, nggak boleh diterima ya. Nanti kurang tuh yang lain. Silakan Pak, dibagikan Pak. Pak. 1, 2, 1, 2, lagi sekali lagi 1, 2, oke, sip. Baik, terima kasih. Sebagai kepercayaan kembali ke tempat kembali Pak. Adik-adik yang lain setelah ini nanti kita akan serahkan semuanya yang namanya sudah ada sama panitia. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari orang tua kita yaitu Bapak Amril Ambo. Kami persilakan dengan Bapak. Tes 1. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan lagi masih masuk kita bola ke lampu dulu. Aku coba lah pantun cero dengan kadalah beliau kan banyak pantun. Dari Batam ke Pulau Penyengat 3 hari pelabuhan meminum kopi. Yang pertama tadi kurang semangat, ambil ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo doakan semoga yang dari salah dari masuk serbu masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati orang tua, nenek mama,
yang kami hormati alim ulama, Tuanku Kartik, Tuanku Junaidi, sekalian Tuanku kita yaitu Buya Firdaus dan Ustaz yang berada di Masjid Ardiwel. Mohon maaf namanya masih tidak bisa satu persatu yang kami banggakan dan kami hormati. Yo yang kami hormati kepada Ketua KPPI yaitu Bapak Amri Abdi Biliang berserta jajaran, mohon maaf tidak bisa satu persatu, yaitu Waryono, Pak Haji Soroni, Ibu Sapar, Sediakir, Sumando, Sabu, dan yang kami banggakan yang tidak asing lagi yaitu keluarga kami yang datang dari Singapura ataupun yang mewakili. Mohon maaf namanya kurang pas. Jadi itu sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan. Dan selalu wabil khusus doa kita kepada beliau, mudah-mudahan beliau selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan semua pekerjaannya. Itu adanya amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana atas limpahan rahmatnya dua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama yaitu di Masjid Ardiwel dalam rangka santunan ataupun buka bersama kepada keluarga Indonesia dan santunan kepada anak yatim yang kita laksanakan bersama-sama sebentar lagi. Bersantunan tadi untuk sebelum sudah kita lakukan, cuma lagi tinggal nanti untuk buka bersamanya. Terlepas kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat yang syafaat di yaumul akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama orang tua kita yang mewakili minta ucapan terima kasih kepada budo-budo KPPI yang hadir pada malam hari ini, kepada sore hari ini maupun yang tidak hadir, karena sudah antusiasnya untuk melaksanakan acara santunan ayat ataupun buku bersama dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Oh iya, tapi tidak ada masa boleh untuk budo-budo salam hormat kami dari orang tua kepada budo KPPI yaitu keluarga besar Budo Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap solid dan kompak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan seperti kebahagiaan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala umur kita panjang, rezeki kita bertambah dan kita sehat-sehat selalu. Insyaallah kita lakukan saja. Alhamdulillah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terbuat kurang mohon maaf. Apapun kata amalan di dia saya tidak terima. Jadi terbuat kurang mohon maaf segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih orang tua kami Bapak Amril Ambo. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita akan serahkan santunan kepada anak-anak kita yang telah hadir di masjid ini, dan kami mohon kepada seluruh tokoh-tokoh kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tamu-tamu kami, bapak-bapak dan para bundo untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan panggilkan anak-anak kita yang akan menerima santunan ini. Silakan bersalaman dengan anak kita sambil mengusap kepala mereka. Penyerahan ini akan dikoordinir oleh Umi dan diiringi dengan salawat. Anak-anak kita bisa salawat? Bisa salawat? Nah, nanti suaranya dikeluarkan salawat ya. Ya. Ibu Bunda sekarang berdiri juga Bunda. Ya, namanya akan kami sebutkan. Mohon panitia ada berada di ujung sini satu orang untuk mengontrol. Sudah mulai. Bapak salawat ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Baik. Silakan Pak dimulai Pak.
Belum lagi, belum. Dari mana, Bu? Dari situ apa dari sini? Rizky Joko, Raffi Andara, Rizky Muhammad Aulia, Rizky Muhammad Aulia, Cantika Putri, Rizky Muhammad Aulia, Belum bisa geser. Anggi,
Radit Atta Nugraha. Radit Atta Nugraha ada? Radit Atta Nugraha ada? Anak-anak sudah kita panggil semua nama-namanya. Selesai acara penyerahan. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah selesai penyerahan. Silakan duduk kembali Bapak Ustaz kami, para tokoh dan ulama kami. Duduk, silakan duduk kembali. Yang dari Kongo ya? Adik-adik, anak-anak kami, nanti yang tadi tidak kedengaran suara namanya, nanti dicek sama panitia. Ya, sekali lagi, yang belum dapat kita cek namanya ke panitia. Tadi sudah disebut namanya 3 kali, berarti yang nggak pasang kuping kiri kanan nggak ke depan. Nanti setelah selesai berbuka sholat, nanti dicek namanya ke panitia. Nama-nama yang sudah masuk ke panitia pasti akan menerima. Ya, nama-nama yang sudah didata di tangan saya ini pasti nanti akan menerima. Oke, sekarang kita siap-siap dulu mendengarkan ceramah dan sekaligus doa nanti yang akan disampaikan oleh Buya Firdaus, Sarjana Agama, ditutup dengan doa, kemudian kita akan berbuka bersama. Kepada Buya Firdaus, Sarjana Agama, kami persilakan dengan segala hormat. Nanti cari namanya itu, lapor nama. Kedua panitia, anak-anak ngapain ini? Tolong duduk di tempat masing-masing, biar panitia yang urus. Ananda, silakan duduk di tempat masing-masing. Bunda-bunda minta tolong. Bunda kandungan tolong dibantu anak-anaknya masuk lagi. Belum boleh pulang. Kita buka puasa bersama di sini. Minta bantuan para bunda kandungan. Sekarang anak yang menerima amplop sekarang Kami harapkan anak ibu di tempat masing-masing. Izin Pak Ustaz sebentar Pak, sebentar ya. Bunda kandungan minta tolong anak-anak itu disuruh masuk duluan kembali. Buya kita kacerama. Bunda masuk selalunya banyak bunda. Suruh
kasih. Silakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau bulan puasa ini jauh sampainya agak lama ya. Ulang sekali lagi, walaupun kita dalam keadaan haus dan lapar, tetapi kita tetap bersemangat menjalankan puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahu mawlana azim. Yang sama-sama kita hormati yaitu orang tua, nenek mama, yaitu orang tua bapak. Kemudian yang sama-sama kita hormati ketua kita, mama kita, Mama Amri Akutian. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dan dapat memimpin kita yaitu keluarga besar yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sangat kita muliakan yaitu para donatur kita dari Singapura, dan kali ini diwakilkan salah satu perwakilan yang akan datang. Kita mendoakan dan kita memberikan salam kepada saudara kita yang bersebut, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga yang terhormati para pengurus KPPI dan juga bunda-bunda, ibu-ibu yang berhadir pada sore hari ini, dan yang lebih mulia lagi kepada anak-anak kami yatim dan pada sore hari ini keluarga besar Peluang Indonesia melaksanakan suatu kegiatan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyantuni anak yatim dan duafa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berlanjut terus menjadi agenda tahunan kita. Mudah-mudahan kita berdoa tahun depan donatur kita makin memang bertambah, baik dari Singapura maupun di kota Batam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berhadir pada sore hari ini, kalau bulan puasa itu ceramah dari dalam ulama, karena tidak bisa minum air. Ya kalau setengah jam minum airnya ada satu aqua gelas kurang, tapi kalau kita puasa nggak boleh lama-lama. Jamaah berani. Pada kesempatan ini tentunya yang pertama sekali kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
nikmat yang sangat banyak. Walaupun kita dalam keadaan lapar dan haus menjalankan perintah Allah, nikmat-nikmat Allah kesehatan, nikmat Allah umur juga diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan seluruh nikmat Allah yang telah kita manfaatkan di dalam kehidupan ini, yaitu dapat kita jalankan selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika seorang hamba Allah itu pandai bersyukur nikmat yang telah aku berikan, maka aku akan menambah nikmat untuk masa-masa yang akan datang. Wa la in kafartum, jika hamba-hamba itu seorang manusia itu tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, inna azabu lasyadid, maka rasalah azab Allah itu yang sangat pedih, azab Allah itu yang sangat besar, nanti akan dirasai oleh orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir pada sore hari ini dalam rangkaian acara penyantunan anak yatim dan duafa keluarga besar Priang Indonesia. Kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu kita juga tidak mengirimkan salawat beserta salam kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan masihnya lisan kita membaca salawat, mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah nanti di yaumul mahsyar kita mendapat syafaat, mendapat tolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita telah membaca selawat bersama-sama, itu adalah salah satu wujud kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang berhadir pada sore hari, pada kesempatan ini kita masih dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan. Bagaimana yang telah dinyatakan Allah firman-Nya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, yaitu menjadi orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, juga beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan ini. Akhir-akhir Ramadan ini, mari kita selalu menguatkan keimanan kita. Kita selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai akhir Ramadan ini kita sanggup, kita mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Walaupun siang hari kita bekerja, walaupun siang hari kegiatan kita banyak, tetapi dengan keimanan kita yang kuat, tidak akan tergoyahkan puasa kita dengan pekerjaan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga puasa Ramadan sampai akhir Ramadan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ini, yaitu sejarah yang sangat besar di dalam Islam, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
syahrul Ramadan allazi unzila minal Qur'an. Di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, yaitu wahyu yang pertama diturunkan Allah melalui malaikat yang Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah berada di Gua Hira. Apa surat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya wahyu pertama ini kepada Rasulullah, maka Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul bukan orang Mekah, tetapi langsung malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah mubayyinas, yaitu petunjuk dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita laksanakan itu sudah ada semuanya di dalam Al-Quran. Termasuk salah satu kegiatan kita sore ini adalah salah satunya menyantuni anak yatim. Jangan kita menjadi orang yang mendustai agama. Hendaknya kita orang yang selalu bisa memberi, karena Allah telah menurunkan rezeki kepada kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Jalikal kita berwarna Nabi Hudalil Mutamir Al-Lazika Nabil Wardi Wa yukimun as-salata Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah telah memberikan rezeki kepada kita, maka rezeki yang diberikan Allah itu sebagian adalah kita keluarkan. Karena di dalam harta kita itu bukan kita punya semuanya, ada di dalam harta itu, yaitu harta anak yatim ada di dalamnya. Maka kita wajib mengeluarkannya dari harta yang telah kita miliki. Kita sisihkan sebagian untuk melaksanakan penyantunan anak yatim. Ini adalah salah satu ajaran yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan kita sudah ada rezeki, sudah ada kemampuan kita, tetapi tidak mau kita mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Orang kalau yang tidak mau mengeluarkan rezekinya sebagian di jalan Allah, suatu saat dia akan ditimpa oleh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang tidak mau menyantuni, orang yang tidak mau peduli dengan anak yatim. Itu adalah orang yang salah satunya yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita yang ada di masa ini, walaupun donatur kita yang berada di Singapura, yaitu orang yang selalu yang bisa menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk menyantuni anak-anak yatim dan duafa, sehingga yang kita laksanakan ini adalah ajaran dari Al-Quran dan telah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Jangan hadir pada kesempatan ini. Kemudian orang-orang yang menyantuni anak yatim, yaitu dia mendapat pahala dari Allah SWT. Keutamaan orang yang menyantuni anak yatim, yang pertama, rezekinya itu diridai oleh Allah SWT. Berkah rezekinya orang yang menyisihkan rezekinya untuk menyantuni anak yatim. Kemudian manfaatnya orang yang menyantuni anak yatim yang kedua adalah keluarganya dilindungi oleh Allah SWT. Itu yang kedua. Sehingga dalam keluarga itu hidupnya tenang, keluarganya tenang. Kenapa? Karena rezeki yang ada pada dia itu ada
selalu setiap tahun dia keluarkan. Tentunya rezekinya tadi menjadi berkah, keluarga menjadi keluarga yang sakinah, aman keluarganya, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasul, orang yang menyayangi yatim, orang yang menyantuni anak yatim, Allah yaitu Nabi Muhammad mensyaratkan, yaitu seperti jarinya seperti ini, antara jari tengah dengan jari telunjuknya. Siapa orang yang menyantuni anak yatim, yang menjaga anak yatim, yang memelihara anak yatim, nanti bersamaku dalam surga. Dekatnya seperti telunjuk dengan jari tengahnya. Nah, jadi itu harapan kita, mudah-mudahan kita dapat nanti berdampingan dengan Rasulullah di dalam surga karena kita menyantuni anak yatim. Jamaah yang ini bisa kita lakukan selagi kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita selalu hidup diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat yang terbaik. Kita menjadi orang bertakwa, menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah. Kalau kita sudah punya rezeki, maka Allah mengharapkan dan memberitahu di dalam rezeki kita itu ada hak-hak anak yatim yang harus kita keluarkan. Alhamdulillah, kita semua sore ini sudah menyaksikan bersama keluarga besar Peluang Indonesia dalam memprogramkan melaksanakan kegiatan ini untuk berbagi, yaitu kepada santunan anak yatim dan duafa, dan juga kita bermohon kepada donatur-donatur kita yang ada di Singapura walaupun donatan, mudah-mudahan waktu tahun depan lebih banyak lagi sehingga kita dapat menyantuni anak yatim lebih banyak lagi di kota Batam ini. Alhamdulillah, mungkin karena sebentar lagi kita memasuki berbuka puasa, maka apa yang saya sampaikan ini menjadi karena kita semua. Kesimpulannya adalah yang pertama, mari kita bersama-sama menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, baik itu salat 5 waktu, baik itu puasa Ramadan, dan di dalam puasa Ramadan ini ada lagi yang harus kita lakukan kewajiban kita, yaitu mengeluarkan membayar zakat fitrah. Ini harus kita segerakan sampai berkatnya akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, kita mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita yang anak yatim, kalian jangan putus asa, tetap melanjutkan pendidikannya. Anak-anak yatim kami tetap bersemangat walaupun tidak ada ayah kalian. Kami semua ini umat Islam ini bertanggung jawab kepada anak yatim untuk mengurusnya, untuk menyantuninya, karena ini adalah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tersebut adalah anak yatim piatu, masih dia dalam kandungan ibunya, dia bapaknya sudah meninggal, tak pernah Nabi Muhammad ketemu sama ayahnya. Kalian masih ketemu sama ayahnya? Nabi Muhammad itu setelah 9 tahun lahir masih sebesar tahun ini, masih umur kecil, ibunya meninggal lagi. Yatim piatu Nabi Muhammad itu. Jadi dia sangat sayang, sangat suka kalian anak-anak yatim piatu ini, dan sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini selalu diberkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tempat yang mulia ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi, mudah-mudahan masjid ini kita tetap melaksanakan kegiatan macam ini sehingga pahalanya mengalir kepada almarhum yang telah disebutkan oleh Mama kita tadi. Allah selalu memberi kemudahan, dan Allah selalu mengampuni dosa-dosa dan menempatkan di tempatnya yang selalu akhirat. Jamaah yang berhadir, untuk itu selagi kita masih diberikan umur oleh Allah SWT, maka kita berbuatlah yang terbaik, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan selalu kita menjaga hubungan silaturahmi
silaturahmi kita, silaturahim kita antara satu dengan yang lain. Hablum minallah kita baik melaksanakan ibadah, hablum minannas kita baik, yaitu kita selalu antara satu dengan yang lain, selalu baik, selalu bersapa, selalu nasihat menasihati antara satu dengan yang lain. Anak-anak kami, anak-anak yatim, semangat lanjutkan pendidikannya, jangan kalian bersedih walaupun orang tuanya, bapaknya tidak ada, yang anak yatim, yang piatu ibunya tidak ada, jangan bersedih. Kita selalu anak-anak yatim dan piatu ini selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya akhiri ceramah rohani pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan kita semua. Dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah dari awal sampai akhir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma tawil aqdamana wa sayyi jasadana wa nawwir qulubana wa sabbis imanana wa asir a'malana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhratil maut. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul sore ini di tempat yang mulia ini. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Kami mengadakan suatu kegiatan keluarga besar Belia Indonesia, yaitu dalam rangka penyantuni anak yatim dan duafa. Berkahlah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada-Mu. Rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami masih bisa menyisihkan untuk membantu anak-anak yatim dan duafa kami. Kami mendoakan keluarga kami yang ada di Singapura, mudah-mudahan Engkau tambah rezeki beliau, Engkau berkah rezeki beliau, Engkau tentramkan rumah tangganya. Begitu juga kami yang berada di Batam ini ya Allah, keluarga besar Belia Indonesia dan jamaah yang berhadir pada sore hari ini. Kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan puasa ini sampai akhir Ramadan. Kita diberi kekuatan iman, dimudahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami juga bermohon kepada-Mu, mudah-mudahan keluarga kami yang telah meninggal, yang telah mendahului kami, baik keluarga kami yang berada yang di Singapura, walaupun yang berada di Batam, walaupun berada di tempat yang lain, kami tidak bisa melihat makamnya ya Allah. Kami bisa mengirimkan doa kepada beliau, ampunilah dosanya dan maafkanlah segala kesalahannya, tempatkanlah almarhumah tersebut ke tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon mudah-mudahan kabulkanlah doa kami.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Demikian termasukkan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu untuk berbuka puasa. Silakan kepada Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja sedang kita dengarkan tausiah dari Buya kita, Buya Firdaus Sarjana Agama. Semoga Halo Lai. Di sana Suara Minang TV dimanapun berada. Demikianlah tadi liputan khusus kami terkait dengan Piliang Berbagi yang diadakan oleh Keluarga Besar Piliang Indonesia ke Provinsi Kepulauan Riau, berbagi bersama memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa yang dilaksanakan di Masjid Ar-Bawel, Perumahan Bambu Kuning, Batu Haji, Kota Batam. Sekali lagi tidak lupa kami selalu mengajak kepada pemirsa Suara Minang TV untuk selalu mengikuti liputan-liputan kami, siaran-siaran kami, live streaming kami melalui fanpage Suara Minang TV di Facebook maupun juga channel Suara Minang TV di YouTube, dan juga dapat membaca artikel-artikel kami di berita online suaraminangtv.id. Terima kasih. Demikianlah liputan khusus kami untuk Busana Suara Minang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. kami doakan semoga tahun 2025 nanti makin bertambah